Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi bersama Bu Resti dalam Belajar Bersama. Di pembelajaran kali ini Bu Resti akan membahas seputar debit dan kecepatan. Oh ya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat dalam belajar. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran menjadi berkah. Dan jangan lupa simak video ini sampai habis. Pernahkah kamu memperhatikan pemadam kebakaran di lingkungan sekitarmu atau di televisi? Coba kamu amati regu pemadam kebakaran yang sedang bekerja keras untuk memadamkan api. Mereka menyemprotkan air memadamkan kobaran api. Air dari mobil tangki pemadam kebakaran disemprotkan menggunakan selang. Setelah digunakan beberapa waktu, tangki yang semula berisi penuh, lama-kelamaan akan habis. Nah, dapatkah kamu menghitung banyaknya air yang keluar dari penyemprotan? Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air dalam tangki mobil pemadam kebakaran? Nah, kasus-kasus seperti ini yang berkaitan dengan pelajaran debit dan kecepatan yang akan kita bahas pada bab berikut ini. Ayo, coba perhatikan gambar berikut ini, mana lebih cepat menggunakan sepeda atau sepeda motor? Karena kecepatan juga mempengaruhi waktu tempuh yang kita gunakan. Berikut ini adalah satuan jarak. 1 meter sama dengan 10 desimeter, 1 meter sama dengan 100 cm, dan 1 meter sama dengan 1000 mm. Kemudian 1 km sama dengan 1000 meter, 1 km sama dengan 100 dekameter, dan 1 km sama dengan 10 hektometer. Kita lihat contoh berikut ini. Buyung pergi ke rumah temannya naik sepeda dari rumah ke jalan raya sejauh 500 meter. Kemudian ia naik bus dengan jarak 5 km. Setelah turun, ia masih harus berjalan kaki sejauh 350 meter. Untuk sampai ke rumah temannya, berapa meter jarak rumah Buyung dengan rumah temannya? Nah, ingat, 1 km sama dengan 1000 meter. Dengan demikian, jarak rumah Buyung ke rumah temannya 500 meter ditambah 5 km ditambah 350 meter. Sama dengan 500 meter tambah 5000 meter tambah 350 meter. Sama dengan 5850 meter. Nah, ini adalah tanggal metrik pengukuran panjang. Setiap turun 1 tingkat, maka akan dikalikan 10. Dan sebaliknya, setiap naik 1 tingkat, maka akan dibagi 10. Oke, kita lanjutkan dengan satuan kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kamu tentu masih ingat satuan jarak, milimeter, sentimeter, meter, dan satuan waktu, detik, menit, dan jam. Artinya, satuan kecepatan adalah meter per detik, kilometer per jam, dan seterusnya. 1 km per jam artinya jarak 1 km yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian juga untuk kecepatan berikut ini. 3 km per jam artinya 3 km dalam waktu 1 jam. Atau 10 meter per detik artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Contohnya kecepatan 36 km per jam dinyatakan dalam satuan meter per detik. Perhatikanlah, 36 km sama dengan 36.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dengan demikian, 36 km per jam sama dengan 36.000 meter per 3.600 detik. Atau sama dengan 10 meter per detik. Lalu bagaimana dengan cara menghitung kecepatan? Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu. Kemudian jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Sementara waktu tempuh, jarak yang ditempuh per kecepatan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapakah kecepatan Denny? Nah, diketahui jarak yang ditempuh adalah 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Kecepatannya adalah jarak per waktu. Berarti 20 km per 20 menit. Sama dengan 1 km per menit.
Oke, kita lanjutkan dengan debit. Pernahkah kamu mendengar istilah debit? Apa maksudnya? Untuk memahaminya, coba perhatikan cerita berikut ini. Sepulang sekolah, Andi merasa haus. Ia mengambil air putih dari dispenser dengan menggunakan gelas. Keran dispenser mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Artinya, setelah 1 detik, gelas berisi 10 ml. Kemudian setelah 2 detik, gelas akan berisi 20 ml. Demikian seterusnya. Perhatikan bahwa keran mengalirkan air putih sebanyak 10 ml per detik. Kalimat itu bermakna sama dengan keran mengalirkan air putih dengan debit 10 ml per detik. Besarnya debit ditentukan dengan volume yang mengalir dibagi lamanya mengalir. Nah, berikut ini adalah satuan volume yang ditandai dengan pangkat 3 dan dibaca dengan kubik. Contohnya 1 km pangkat 3 sama dengan 1000 hektometer pangkat 3. Sama seperti satuan panjang, setiap turun 1 tingkat akan dikalikan 1000, kemudian naik 1 tingkat akan dibagi 1000 karena dalam pangkat 3. Silakan perhatikan contoh berikut. Yang pertama 2 cm pangkat 3 sama dengan berapa milimeter pangkat 3? Nah, 2 cm pangkat 3 sama dengan 2 kali 1000 mm pangkat 3 sama dengan 2000 mm pangkat 3. Kemudian 3 meter pangkat 3 per menit sama dengan berapa desimeter pangkat 3 per detik? Kita lihat 3 meter pangkat 3 per menit sama dengan titik-titik desimeter pangkat 3 per detik. Karena 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik dan 1 menit sama dengan 60 detik, maka diperoleh 3 meter kubik per menit sama dengan 3000 desimeter kubik per 60 detik. Jadi sama dengan 50 desimeter kubik per detik. Ingat, pangkat 3 bisa dibaca dengan kubik. Lalu bagaimana dengan debit dan satuannya? Nah, banyaknya air mengalir dari suatu keran air atau pancuran air pada waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan satuan debit. Debit adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satu satuan waktu. Dari definisi tersebut, maka dapat dirumuskan debit sama dengan volume per waktu. Coba perhatikan contoh berikut. Volume air pada sebuah drum adalah 500.000 ml. Air pada drum tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 450 ml per detik. Berapa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit? Nah, debit sama dengan 450 ml per detik. Waktunya adalah 15 menit, sama dengan 15 kali 60 detik, sama dengan 900 detik. Volume air yang keluar selama 900 detik sama dengan 450 ml per detik dikali 900 detik, sama dengan 405.000 ml. Jadi, sisa air pada drum 500.000 ml dikurangi 405.000 ml sama dengan 95.000 ml. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang kecepatan dan debit. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk simak terus semua video-video yang terbaru agar pembelajaran lebih efektif dan kalian semua tetap mengerti serta paham apa yang kita pelajari. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.